Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Aulia dengan NIM 2122170. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu meminum khamar dan korupsi. Baiklah, di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang meminum khamar. Pertama, pengertian khamar. Khamar berasal dari kata khamaro yang berarti mendekati, mencampuri. Khamar ini juga dapat diartikan sebagai menutupi atau penutupan akal, sehingga khamar diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Dalam agama Islam, khamar ini merujuk kepada segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi sehat akal manusia atau tidak berjalannya secara normal akal sehat manusia tersebut karena efek dari meminum minuman khamar ini. Pada umumnya, minuman ini adalah minuman yang beralkohol atau yang telah melalui proses fermentasi, seperti minuman tua, anggur, perasan anggur, dan yang beralkohol lainnya. Akan tetapi, tidak semua minuman yang difermentasi itu disebut khamar. Kenapa? Karena selama efek yang ditimbulkan dari meminum minuman tersebut tidak menimbulkan kayak menutupi hilangnya akal sehat manusia atau hilangnya tidak berjalan secara normal akal manusia tersebut. Mengonsumsi khamar ini merupakan selanjutnya yaitu hukum meminum khamar. Dalam Islam, meminum khamar ini diharamkan. Karena apa? Karena efek buruknya yang ditimbulkan dari meminum khamar ini terdapat sekali banyak, seperti merusak kesehatan, menghambat ibadah, dan memabukkan, dan tergolong kepada dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, sebagaimana artinya yang berbunyi, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya." Di sini, dari ayat tersebut, kita dapat mengambil atau mengetahui bahwa begitu besarnya dosa yang ditimbulkan dari meminum khamar tersebut, walaupun ada beberapa manfaat yang ditimbulkan kepada diri manusia. Akan tetapi dosanya yang ditimbulkan itu sangat besar daripada manfaatnya tadi. Makanya khamar ini diharamkan untuk setiap muslim yang mengkonsumsinya, baik itu sedikit pun ataupun diibaratkan dikatakan seteguk sekalipun. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum khamar ini. Yang pertama, merusak kesehatan, yang mana khamar ini mengandung alkohol dan dapat merusak organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Yang kedua, mengganggu fungsi tubuh. Karena khamar dapat mengganggu fungsi tubuh seperti sistem metabolisme, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Yang ketiga, menurunkan kualitas hidup, yang mana khamar dapat menurunkan kualitas hidup seseorang, seperti menurunkan kecerdasan, menimbulkan kecanduan, dan mengganggu hubungan sosial. Yang keempat ialah menimbulkan kejahatan. Khamar dapat memicu terjadinya kejahatan, seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya. Nah, dari dampak-dampak yang ditimbulkan meminum khamar tersebut, terkadang banyak masyarakat atau orang-orang yang masih mengkonsumsi khamar karena apa? Karena kecanduan oleh meminum khamar tersebut. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi kecanduan meminum khamar tersebut. Yang pertama, jelas sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
meminta dukungan kepada orang-orang terdekat supaya kita merasa kuat untuk menjalani itu semua. Yang ketiga, mengubah gaya hidup, yang mana gaya hidup sebelumnya yang sering meminum khamar yaitu gaya hidup yang dianggap buruk, sehingga kita mengubahnya kepada gaya hidup yang lebih baik dan sehat. Yang keempat, tetapkan tujuan. Bagaimana kita memantapkan tujuan kita agar berubah dan terhindar dari khamar tersebut. Yang keempat, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah terapi dan konseling. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi kita selanjutnya yaitu korupsi. Dalam Islam, korupsi disebut sebagai hulul yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berkhianat atau menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Korupsi ini dianggap sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar. Dan juga korupsi ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu, atau wewenang yang bukan menjadi haknya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hukum korupsi. Yang selanjutnya itu hukum korupsi. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kepemilikan dan merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi di luar peruntukannya. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berarti, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Maksud dari ayat ini ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian dari yang lain dengan cara yang haram menurut syariat, di antaranya dengan membawanya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan dusta. Dan dia itu dalam keadaan sadar bahwa ia sedang berbuat kebatilan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi yang termasuk dalam Islam. Yang pertama yaitu riswah atau penyuapan, yaitu penyimpanan uang pribadi dengan cara yang tidak tepat atau haram. Yang kedua yaitu ghasab atau mengambil paksa hak orang lain, mengambil kekayaan atau pendapatan orang lain dengan cara yang tidak tepat atau haram. Yang ketiga ialah sariqah atau pencurian, mengambil kekayaan atau pendapatan orang lain dengan cara yang tidak tepat atau haram melalui pencurian. Yang keempat adalah khianat, yaitu menyimpulkan uang pribadi dengan cara yang tidak tepat atau haram. Yang kelima adalah hirabah atau perampokan, yaitu menggunakan posisi atau peran yang tidak tepat atau haram untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan. Nah, itulah jenis-jenis yang termasuk kepada korupsi. Masih banyak yang masih termasuk kepada korupsi ini, seperti halnya pencurian, penyuapan, dan mengambil yang bukan hak miliknya. Baiklah, selanjutnya ada nih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua,
moral yang lemah. Yang ketiga, sifat tamak dan atau rakus manusia. Yang keempat, gaya hidup yang konsumtif. Dan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat korupsi. Yang pertama, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih waspada dan akan terhindar dari perbuatan korupsi ini. Baiklah, selanjutnya yaitu mencegah konflik kepentingan. Inilah yang terkadang menjadi faktor yang utama di dalam hal yang melakukan korupsi. Yang selanjutnya itu menjaga keadilan, selalu amanah, dan menjaga transparansi. Baiklah, dari dua materi ini dapat kita mengambil hikmah bahwa janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan korupsi, meminum khamar, dan yang lain-lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.